berarti kalau online memang semuanya harus ya komunikasinya memang susahnya kalau skripsian pas pandemi kayak gitu ya Mbak ya, kita harus via online, via email atau via apapun yang bisa digunakan. Nah, mungkin teman-teman di sini dari tadi udah ada yang pingin nanya tapi ditahan-tahan, mungkin bisa bertanya dari sekarang. Nanti mungkin saja satu pertanyaan itu bisa melebar kemana-mana ya Mbak ya, karena dari kami juga sudah cukup, jadi mungkin dari peserta dari tadi mungkin ada yang ingin nanya, aduh masa sih aku ingin nanya gitu, mungkin bisa langsung ditanyain dari sekarang, khususnya teman-teman 2017 atau mungkin teman-teman 2020, 18 atau 19 juga nggak apa-apa banget ya Mbak ya, biar kita juga sama-sama tahu di linguistik itu belajar apa sih. Terus jadi kalau misalkan masih maba tuh dari sekarang bisa disiapin juga ya Mbak ya, karena masih lumayan lama kan, jadi dari sekarang bisa disiapin juga kalian mau meneliti apa itu bisa. Jadi mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya di sini, terutama untuk teman-teman linguistik yang ambil TWD-nya di area sosiolinguistik. Apa tidak ada yang ingin bertanya? Kapan lagi loh kita datangin narasumber yang expert dan berpengalaman di bidang itu di chat ada yang tanya. Oke, di chat. Oke. From is it appropriate if we non-AAVE speaker use AAVE linguistic features? For example, you all what you doing? Itu contohnya Mbak, gimana kalau menurut Mbak Bella sendiri? Ya, menurut saya sendiri itu masih appropriate selama dia tidak menggunakan leksikal yang berhubungan dengan etnik mereka gitu. Contohnya kayak N-word tadi. Kalau kalian menggunakan N-word atau kata-kata seperti yang menyinggung dengan ras mereka, itu bisa sangat ofensif gitu. Tapi selama feature seperti structure-nya atau phonological-nya, menurut saya itu tidak masalah. Gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Makna apa udah jelas? Agnia, halo. Halo, iya Pak. Ya, Pak Pujo. Ini mumpung di sini ada Bu Retno sebagai ketua minat dari linguistik ya, mungkin sepertinya beliau juga agak sibuk hari ini, sudah menyempatkan. Terima kasih Bu Retno. Mungkin bisa ada mungkin sedikit mungkin tambahan atau arahan mungkin dari Bu Retno gitu ya, terkait dengan gimana sih sebetulnya skripsi atau mungkin memilih objek dan lain sebagainya di linguistik ini kan, seperti itu. Karena beliau pasti punya banyak sekali insight yang bisa dibagikan kepada teman-teman semuanya kan, seperti itu. Mungkin Bu Retno masih ada ya? Saya mau live Pak Pujo, Andani Yono. Ya, untung ya. Monggo Bu Retno. Ini mumpung sebelum live. Monggo. Oke, terima kasih. Ya, saya mau menjelaskan sedikit saja terkait dengan pertanyaan Mbak, siapa tadi, Mbak Agnia ya. Masalah pemilihan subjek untuk linguistik. Tadi kalau TWD kita nggak bisa milih dosen, iya. Di TWD itu ada satu kelas, penanggung jawabnya cuma satu dosennya. Tetapi seperti disampaikan oleh Nabila tadi, kalau dosen pengampunya bukan expert di bidangnya, pasti akan menyarankan temuilah dosennya untuk melihat apakah visible atau tidak ide yang dipunyai. Walaupun kadang-kadang terjadi ya, sudah oke di TWD, begitu ketemu sama dosen pembimbing, ada yang tidak match. Ya, nah, ada tidak match. Komunikasi yang penting. Walaupun kadang-kadang saking tidak bisa ketemunya itu mesti uji ulang. Itu tapi sangat-sangat langka. Bisa terjadi. Jadi Anda karena berubah sama sekali, maka harus diuji ulang. Tapi dalam kasus Nabila misalnya, hanya objeknya yang ganti. Sorry, kalau di linguistik, selama teori yang digunakan itu tidak berubah, objeknya masih dalam jalur yang sama, itu tidak masalah. Tapi kalau di tempat lain, di minat yang lain, nanti akan beda. Seperti kalau Anda ke literatur misalnya, begitu Anda ganti objek,
Anda harus ujian ulang, karena itu mempengaruhi semuanya. Sementara kalau di linguistik tidak. Dan Anda lihat tadi, di dalam paparannya Nabila, sifatnya sangat teknis. Anda harus tahu jenisnya bagaimana, nanti dihitung jumlahnya berapa, kemudian diambil simpulan. Nah, cara mengolah data itu ada dua. Tadi Nabila mengatakan manual, jadi ditonton TV-nya, kemudian dicatetin, dikasih highlight, dan sebagainya. Tapi ada lagi cara yang lain, yaitu secara elektronik. Ya, kalau Anda dengar nanti ada kata korpus, nah kita menggunakan korpus yang ada di internet, dan itu akan menggunakan alat untuk menghitung berapa verb-nya, berapa adverb-nya, berapa preposisi, dan sebagainya itu ada. Dan Anda kalau tertarik di bidang itu, yang sifatnya elektronik itu sekarang sedang marak untuk di linguistik. Ya, karena kalau, dan itu akan lebih, menghitungnya akan lebih cermat. Beda kalau kita menghitung secara manual, itu pasti ada yang lolos. Bayangkan Anda membahas novel misalnya, pasti ada 1-2 kata yang lolos kalau pakai manual. Anda highlight semuanya kan belum tentu akan, tapi kalau Anda masukkan dalam program, pakai software, kemungkinannya tuh semuanya pasti akan ketemu. Jadi ada 2 cara, Anda bisa pakai cara manual atau menggunakan alat bantu elektronik. Dan yang penting lagi adalah, tadi dikatakan gimana milihnya gitu ya. Perhatikan Anda tertariknya di mana. Kita sastra Inggris, maka disarankan menggunakan ranah masyarakat yang berbahasa Inggris. Jadi walaupun tidak sepenuhnya mereka itu native speaker, let's say Anda punya kenalan satu keluarga yang selalu berbahasa Inggris. Anda bisa lihat apakah pemilihan kalimatnya bagaimana, atau bagaimana akuisisinya mendapatkan bahasanya itu bagaimana, cara mereka menggunakannya bagaimana, itu juga bisa. Tapi disarankan selalu yang English speaking society. Jadi tidak menggunakan novel bahasa Indonesia misalnya, atau menggunakan film berbahasa Indonesia misalnya. Karena nanti akan dicaplok, kita dianggap mengambil jatahnya sastra Indonesia. Jadi sebaiknya nanti kalau Anda tertarik dengan fenomena bahasa apapun, dicari yang English speaking society. Itu penting, ya, karena ada yang punya ide menarik tapi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini kita khawatirnya dimarahin sama anak sastra Indonesia. Loh, ini kan lahan saya, bukan lahan Anda. Itu akan menjadi masalah. Saya rasa itu saja teman dari saya. Mudah-mudahan tidak perlu ya, tidak ada lagi yang perlu saya tambahkan. Saya akan leave karena ada hal lain yang harus saya kerjakan. Begitu Mbak Nia ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Retno. Terima kasih. Banyak atas waktunya untuk menyempatkan hadir pada webinar kali ini. Terima kasih. Ya. Dan kembali lagi ya Mbak Bella, ini udah banyak pertanyaan yang masuk di chat. Tadi Makna udah kejawab ya, Makna tentang opini Mbak Bella untuk non-IELTS speaker dan sebagainya. Lalu ada pertanyaan lagi Mbak Bella, ini dari Nabila angkatan 2017. Ingin tahu pengalaman kakak ketika sidang skripsi. Terima kasih. Mungkin bisa diceritain Mbak Bella waktu sidang skripsi, atau mungkin dari sidang TWD itu kayak gimana? Maksudnya apa aja sih biasanya yang ditanyain, atau rasanya kayak gimana gitu waktu sidang proposal ataupun sidang skripsi? Kalau TWD sendiri, yang penting kalian paham sama teori kalian dan kenapa kalian memilih teori tersebut. Jadi kebanyakan dosen-dosen penguji itu mainly tanya, kenapa, apa sih alasanmu memakai teori ini? Betulkah udah cocok, udah sesuai dengan objek yang kamu pilih, seperti itu. Oleh karena itu, kembali lagi, kalian harus mengerti teori yang kalian pilih dan objek yang kalian ingin teliti tadi. Karena kadang kadang kalau kalian menulis proposal TWD itu dicek kembali sama dosen penguji. Jadi ketika kalian ngomong A, katakanlah kalian ngomong A di proposal tersebut, kalian harus bisa menjawab apa sih alasanmu menulis A di sini, menulis A di proposal ini, seperti itu. Jangan sampai ketika dosen penguji bertanya, apa maksud kamu telah menulis poin A di sini dalam
proposal ini kalian tidak bisa menjawab, nah seperti itu. Tuh. Nah, untuk pengalaman sidang skripsi, karena ini pertama kali untuk presentasi online tentunya ya, jadi agak gimana ya, canggung sebenarnya kayak. Jadi saya lebih prefer untuk presentasi langsung, gitu. Karena tidak semua orang terbiasa ya memandang kamera kayak gitu. Jadi pertama-tama kalian kalau kondisi masih seperti ini, hopefully enggak ya. Pertama-tama kalian harus sering-sering latihan di kaca, di webcam juga bisa, di kamera kalian untuk latihan presentasi online, atau juga bisa waktu itu saya sama teman-teman saya itu join Google Meet kayak gitu atau Zoom untuk latihan presentasi, dan mereka diperbolehkan untuk bertanya ya mengenai skripsi saya gitu. Jadi kalian punya pandangan, oh apa sih yang kurang jelas di skripsiku kayak gitu. Kalian bisa betulin sebelum sidang skripsi dimulai itu tadi. Untuk pengalaman lain, waktu sidang skripsi itu juga pastikan koneksi kalian stabil, karena di beberapa kasus itu adanya koneksi yang kurang stabil mempengaruhi penilaian sama dosen. Maksudnya penilaian di sini tuh misunderstand gitu. Apa yang dikatakan itu tidak sesuai apa yang ingin diucapkan gitu. Oke. Apa lagi ya? Mungkin ada lagi Mbak. Perasaannya mungkin waktu itu, terus mungkin cara apa ya? Cara menangani diri untuk self control waktu mau sidang kan pasti deg-degan, keringet dingin gitu. Itu kalau Mbak Bella waktu itu apa yang Mbak lakuin? Yang saya lakuin itu pertama intinya istirahat yang cukup juga ya, karena ketika kalian lelah atau ketika kalian terlalu banyak belajar H-1 gitu katakanlah, itu malah buat kalian makin grogi, makin gimana ya, makin bingung. Apa sih yang harus aku omongin gitu. Pastikan di jauh-jauh hari ketika kalian sudah mengumpulkan skripsi kalian, pastikan tuh kalian juga sudah siap untuk mempresentasikan skripsi kalian tuh tadi gitu. Ini ada pertanyaan lagi ya. Berapa lama? Ya, jelas ya. Tadi soal pengalaman Mbak Bella untuk sidang skripsi. Terus selanjutnya dari Syahri dan Muhammad, Mbak. Ini angkatan 2017 juga. Dia nggak bisa nyalain mic. Itu how long did it take for you to come up with the topic? Ya, jadi for me it took 1.5 months. Tetapi itu banyak dirubah oleh dosen pembimbing. Kembali lagi ya, waktu 1,5 bulan itu saya sudah selesai sebenarnya. Saya sudah meneliti baik grammatical maupun phonological features-nya. Tetapi dosen pembimbing ingin menambahi beberapa supporting theory seperti tadi, speech convergence sama speech divergence-nya, which is saya mengharuskan untuk ulangi lagi gitu. Nah, untuk tips lagi untuk kalian teman-teman yang berminat untuk meneliti phonological features, sebenarnya itu ada aplikasinya. Nah, aplikasinya itu di mana kalian cuma input audio, setelah itu akan keluar IPA simbolnya. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan itu aplikasinya itu apa, jadi saya harus manual. Nah, ketika kalian manually, kalian bisa datang ke website TO Phonetics, TO Phonetics. Di situ kalian tinggal mengetik apa kalimat yang kalian ingin IPA symbols-nya ditemukan. Nah, untuk AVI karena berbeda dengan SI Standard English, jadi ketika kalian merubah ke website TO Phonetics itu, kalian harus merubah sedikit demi sedikit, menyesuaikan dengan AVI pronunciation-nya tadi gitu. Ini aja udah lumayan ya. Semoga teman-teman tetap semangat ya ngerjain TWD-nya. Terus ada lagi Mbak pertanyaan dari Muhammad Bagus. Dari Sasing angkatan 2020 ingin bertanya, apakah ada perbedaan antara listener dan hearer? Ini Mbak Bella bisa jawab. Ya,
Setahu saya tidak ada perbedaan, itu merupakan sebuah term. Jadi some people use listener, some people use the hearer, gitu saja. Tuh. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Novita Erliana, ini dari angkatan 2017 juga Mbak. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menentukan tips yang untuk memilih objek atau subjek yang researchable buat penelitian kita. Nah ini Mbak, kita kan sekarang lagi pandemi ya, dan objeknya Mbak Bella sendiri kan alhamdulillah yang diteliti juga film gitu ya, jadi nggak perlu field research ya. Menurut Mbak Bella sendiri, jawaban yang terbaik untuk ini apa Mbak? Maksudnya apakah memang paling aman untuk kita tidak melakukan field research atau sebenarnya aja boleh gitu? Kalau Mbak Bella, pengalaman Mbak Bella dosen ngasih saran apa waktu itu? Kembali lagi itu sesuai dengan kemampuan dan keminatan kalian. Jangan sampai kalian membahas field research tapi kalian sendiri bukan orang yang katakanlah suka untuk meneliti secara lapangan gitu. Karena saya sendiri dari awal saya tidak ingin field research dari awal, bukan gara-gara pandemi ini gitu. Jadi dari awal karena saya orangnya lebih suka saya kurang aja suka gitu sama field research. Di rumah ya. Soalnya kalau field research kalian juga harus bisa reachable tadi ya, reach kepada orang-orang tertentu. Contohnya kalau kalian ingin magang kan bisa juga tuh meneliti teknik pembelajaran bahasa Inggris. Itu juga ada temanku yang magang di Kumon atau di sekolah-sekolah gitu. Nah, itu kalian ditantang untuk langsung terjun ke dunia lapangan gitu ya. Sifatnya aku memang kurang suka gitu. Jadi tidak di zona nyaman daripada nanti skripsiku berhenti di tengah-tengah. Jadi lebih baik senyaman-nyamannya aja. Jika memang teman-teman lebih suka untuk meneliti film, song lyrics ya sudah kalian juga bisa meneliti hal-hal tersebut gitu. Tapi memang perlu diakui bahwa field research itu emang lebih lebih menantang dan pastinya sepengetahuan saya dosen-dosen penguji akan memberi nilai plus ketika teman-teman berhasil untuk meneliti ya secara langsung seperti itu, fenomena secara langsung itu. Mungkin dari jawaban Mbak Bella barusan teman-teman 2017 jadi ada inspirasi ya mungkin, atau enggak tiba-tiba ada sesuatu yang muncul gitu sih. Nah, selanjutnya Mbak, masih ada lagi nih pertanyaannya. Teman-teman mungkin kalau misalkan teman-teman bisa nyalain mic atau kamera, bisa langsung ditanyain ke Mbak Bella ya, jadi nggak perlu lewat chat biar interaksinya juga enak kan, biar bisa kenal juga sama kakak-kakak tingkatnya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Desta. Desta ini angkatan 2018. Saya ingin cabang linguistik apa saja bisa diteliti lewat film, seperti Mbak Nabila tadi kan meneliti cabang sosiolinguistik melalui film berikut gitu ya. Karena jujur saya baru tahu kalau skripsi linguistik bisa meneliti film. Wah, ini menarik Mbak. Sebenarnya tuh sangat luas ya linguistik. Ada yang pragmatics, kalau kalian sudah ambil pragmatics itu kalian bisa meneliti maxim, itu juga bisa. Nah, maxim di sini ada beberapa teman saya yang meneliti maxim di film. Ada juga seperti women linguistic features, itu social linguistic ya, itu di film juga gitu. Sebenarnya bisa, itu juga kalau kalian masih bingung, kadang boleh nggak sih linguistik kayak gini, kadang soalnya saya awal juga bingung, boleh nggak sih saya memakai objek ini di film, apply teori ini di film. Nah, itu kembali lagi, kita harus konsul kepada dosen-dosen expert. Karena beberapa dosen ada yang tidak prefer untuk meneliti beberapa media. Seperti contohnya YouTube ya. YouTube itu sebenarnya banyak banget yang ingin meneliti YouTube, ya, video-video di YouTube. Tapi beberapa dosen ada yang tidak boleh atau tidak prefer dengan alasan-alasan tertentu. Ada yang karena durasi terlalu terlalu pendek. Ada juga yang bilang nggak reliable. Ada yang kayak gitu. Jadi nanti dengan sendirinya ketika teman-teman masuk ke kelas-kelas linguistik ya, belajar kelas-kelas di linguistik, kalian tuh pasti
tertarik pada suatu kayak suatu materi. Nah, ketika kalian tertarik pada suatu materi tersebut, kalian pelajari lagi lebih lanjut, lalu kalian banyak-banyak membaca dari angkatan-angkatan sebelumnya mengenai topik itu tadi. Nah, setelah kalian mendapat inspirasi dari angkatan-angkatan sebelumnya, kalian biasanya menemukan objeknya. Oh, objek angkatan ini boleh nih menggunakan film kayak gitu. Oh, angkatan ini bisa nih menggunakan musik gitu. Jadi berarti dengan kata lain, oh berarti lampu hijau nih buat aku lanjutin di topik ini gitu. Sebenarnya kalau ngomongin musik itu luas banget ya Mbak ya, kita bisa meneliti apapun sebenarnya. Cuman balik lagi kalau kalian masih bingung atau nggak yakin, mungkin teman-teman bukan angkatan 2017 ya, mungkin yang angkatan-angkatan 2018, 19, 20 dari sekarang bisa baca-baca di mana ya, yang tempat repository UNER atau apa sih itu. Itu judul-judul banyak banget teman-teman, jadi teman-teman bisa baca dari situ dan dapat inspirasi juga dari situ. Nah Mbak, ada lagi nih pertanyaan dari Bagdiatul, ini dari Sasing angkatan 20. Adinda itu ada Adinda. Sorry, Adinda Enti ya. Ini angkatan 2017, Mbak ingin bertanya ketika selesai sidang skripsi, apakah kita juga masih menerima revisi dari dosen? Of course. Pasti dapat revisi. Terkadang meskipun nilai kalian katakanlah A pun, biasanya ada beberapa hal yang harus direvisi gitu. Tergantung apakah itu major ataukah ya minor gitu. Sekali lagi ya, ketika dosen kalian memberi saran untuk revisi, dosen-dosen penguji memberi saran untuk revisi, jangan dipandang seperti, oh berarti aku melakukan kesalahan sebagai kayak down gitu. Jadi mereka di sini membantu kalian untuk memperfectkan skripsi kalian gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ya dari Bagdiatul, ini angkatan 20 dari masih fresh. Saya pernah membaca novel dan menemukan Singlish atau Singapore English. Itu termasuk ranah linguistik juga. Ya, itu termasuk social linguistic Singlish. Sebenarnya saya ingin meliti film Singlish yang Crazy Rich Asians ya, kalau nggak salah. Nah, itu. Tetapi problemnya ketika saya mencari teori Singlish itu belum ada yang reliable gitu. Ketika mencari apa sih namanya? Mencari si teorisnya itu belum ada yang benar-benar reliable. Jadi saya cari-cari dialek yang lain ya ketemu AV ini. Tapi ke depannya jika ada ya bisa dipakai di ranah sosiolinguistik. Gitu. Ini udah kepikir nih kayaknya anak-anak 2020. Pertanyaan selanjutnya dari Amelia, angkatan 2020 juga. Saya punya teman dari Nigeria yang kalau bilang what's happen itu jadi terdengar wacen apun, aduh sekali, sorry ya kalau salah dan sebagainya. Apa itu juga bagian dari AATK kalau objek penelitiannya berupa teman natif begitu boleh kah? Ya, jadi EV ini ada lagi dibagi menjadi dua. Jadi ada yang emang dialek, ada yang Creole. Kalau menurut saya yang tadi di sini ini tuh teori AVE yang Creole language. Jadi campuran dari Growl, kalau nggak salah Growl, dialek Growl Afrika tercampur sama Inggris. Nah, mungkin siapa tadi? Si Amelia bisa mencari teori AVE yang Creole hypothesis gitu. Coba cari tentang itu. Jadi agak berbeda sama teori yang saya pakai gitu. Di chat sih udah nggak ada pertanyaan lagi, tapi mungkin teman-teman bisa. Saya mau tanya dong. Oke. Ya. Perkenalkan diri dulu dong Mas, siapa nama dan ya. Perkenalkan, nama saya Habil. Saya dari angkatan 2017. Dan kebetulan saya tahun ini ambil TWD. Gak kebetulan sih ya, takdir. Jadi gini Mbak, saya ini kan TWD ini ambil topiknya itu anthropolinguistics. Nah, terus saya tuh menganalisisnya juga pakai kualitatif. Tapi saya tuh mengumpulin data di field di pandemik ini, tapi alhamdulillah masih bisa dilakuin sih. Soalnya objek saya tuh kayak cuma anak-anak bermain gitu aja. Saya rekam, ntar kayak percakapannya itu seperti apa, ntar terus saya analisis. Nah, ini kan anthropolinguistik ini kan kayak masih serumpun kan sama sosiolinguistik gitu.
Dan terus sama-sama tadi Mbaknya juga menganalisis tentang percakapan. Saya juga nanti akan menganalisis tentang percakapan si anak-anak ini. Nah, pertanyaan saya itu gini. Kira-kira susah nggak sih Mbak kayak nganalisis percakapan gitu? Kayak harus berapa kali ngulang bolak-balik itu berapa kali gitu? Kayak harus nelitinya itu gimana ya? Ada tips tertentu nggak gitu? Kayak harus fokus ke teori dulu, apa harus fokus ke fitur dulu, atau harus langsung baca percakapannya aja dulu gitu. Nah, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi pertama-tama lebih baik ke teori dulu. Ketika kalian memahami teori, kalian pasti kalau mendengar itu yang percakapan, kalian tahu orang ini atau anak-anak tadi bicara tentang teori ini. Maksudnya bisa di-apply di teori ini. Nah, karena kalau rekaman suara itu harus diulang-ulang. Film seperti saya, film itu juga diulang-ulang. Saya mungkin udah ngulang-ulang film tuh 8 kalian mungkin, udah 8 kalian gitu. Jadi intinya memang harus teliti. Kalau perlu kalian minta tolong sama teman kalian yang sama-sama sastra Inggris misalnya. Kalau kalian masih ragu apa sih yang diomongin anak ini kok aku nggak ngerti konteksnya, kok aku kurang jelas gitu. Kalian bisa minta tolong teman kalian, tolong dong dengerin percakapan ini, menurut kalian dia ngomong apa ya, kayak gitu. Nah, ketika kalian juga minta teman kalian, hopefully itu bakal membuat kamu untuk mengoreksi lagi, oh iya kayaknya bener sih yang dikatakan temanku tadi, kayaknya punyaku yang salah gitu. Kalian bisa mengecek ulang gitu. Jadi emang harus sabar dan harus diulang-ulang. Tipsnya itu aja sih emang. Ada lagi Mbak, satu lagi saya mau tanya. Iya. Jadi kan kalau percakapan itu kan luas banget kan. Ya. Terus kalau skripsi itu kan namanya ada penting limitasi. Limitasi topiknya itu sampai mana gitu Mbak. Kira-kira percakapan. Contohnya kayak cuma fokus ke turn taking, atau cuma fokus ke giving response, atau taking participation, gitu-gitu. Nah itu kira-kira kalau limitasinya itu kira-kira yang penting itu di bagian apa aja gitu. Apakah kayak register, tone itu juga masuk gitu dalam limitasi kalau nganalisis percakapan gini. Ya. Nah, kalau itu kembali lagi itu tergantung fokus kalian ya. Jadi kalian juga bisa tanyakan sama dosen pembimbing. Bu, seperti Bu ini percakapannya seperti ini, terdapat ini, apakah saya harus meneliti semuanya atau beberapa bagian saja gitu. Di caseku, karena itu adalah film, which is konteksnya ya itu aja, maksudnya di film dan paten itu gitu loh. Jadi aku harus meneliti awal sampai akhir. Tapi ketika kamu field research kayak gitu, pastinya itu ada limit. Nah, limit itu tergantung dari dosen-dosen pembimbing lagi itu sendiri. Soalnya ada beberapa dosen yang mungkin merasa lebih baik kamu melengkapi sampai bagian ini karena gini-gini kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, sudah, terima kasih sudah jelas sih. Nanti aja mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa tak tanya lagi lah. Kita masih punya banyak waktu Pak, teman-teman. Ya. Ini terima Mbak kasih Mbak. Nanya. Ya. Mbak Bella ada yang nanya di chat dari Mauludi angkatan 2020. Mbak Bella udah baca belum? Ya, ini saya baca dulu ya. Nama saya Alan dari Sasing 2020. Ingin bertanya, maybe I'll be quite sensitive and out of the topic, but I think it's still related to linguistic. Jadi saya dulu pernah menyaksikan diskusi mengenai pronouns yang merefer terhadap transgender tertentu dari Universitas Toronto Karanga di mana misalkan Zebu etc. Jadi ini juga tentang transgender. Ini topiknya karena sensitif gitu. Jadi kalian bisa konsultasi kepada dosen pembimbing. Apalagi kalau film kayaknya tidak masalah ya. Tapi ketika kalian meneliti sebuah sebuah komunitas atau orang-orang tertentu, tentunya itu lebih sulit. Kalian harus mendapat persetujuan dari temanmu yang
Kanada ini ya, yang tadi sama dari dosen pembimbing itu sendiri. Karena ada case setahu saya ketika meneliti komunitas yang katakanlah minoritas di sini, masih minor lah ya di sini, itu tuh bisa menimbulkan sebuah ya kayak ya betul intervensi gitu. Jadi kembali lagi harus didiskusikan kepada dosen pembimbing. Tapi untuk idenya, untuk itu menurut saya sih ide bagus malahan. Karena jujur saya nggak tahu kalau transgender punya hal seperti ini. Jadi kayaknya ini baru dan belum saya temui. Setahu saya di Sasing ini belum saya temui gitu. Dan menurut saya nggak masalah kalau misalnya udah di-approve sama dosen pembimbing itu. Gitu. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada pertanyaan lagi. Teman-teman kalau mau nanya mungkin bisa nyalain kameranya atau nyalain mic-nya biar kita juga sama-sama enak ya ngobrolnya di sini, sharingnya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari angkatan berapapun, 14, 12, 17, 20. Kayaknya udah nggak ada yang mau nanya lagi nih Mbak. Saya teman-teman kapan lagi lo ketemu sama alumni yang sudah expert dan berpengalaman di bidang skripsi. Banyak ini Mbak yang mau nanya di chat. Ini aku bacain ya Mbak ya. Selamat siang semuanya. Abdika ini kalau nggak salah angkatan 2018. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya mengenai penentuan topik dan objek dalam penelitian. Bagaimana kita dalam meyakinkan orang lain, seperti dosen penguji atau bahkan diri kita sendiri, bahwa objek atau topik yang kita pilih dalam penelitian itu memang sesuatu yang researchable dan memang penting untuk diteliti. Terima kasih. Nah itu kembali lagi. Objek. Nah, kalian harus memiliki alasan yang nggak menurut kalian tuh personal aja. Jadi kalian harus mempunyai alasan akademis. Apa sih fungsi kalian meneliti ini di apa namanya di bidang akademis gitu. Jadi kalau misalnya kalian menemukan ide dan idenya hanya menurut kalian saja, jadi hanya mensatisfy kalian saja ibaratnya, itu mungkin biasanya dosen-dosen akan menyarankan lagi. Kenapa saya butuh alasan yang benar, yang akademis gitu. Nah, untuk meyakinkan itu kalian juga bisa tunjukin case-nya. Misalnya kalian udah menemukan topik yang ingin diteliti dan kalian udah menemukan objek dan subjek yang ingin diteliti. Nah, kalian tuh harus jelaskan kepada dosen-dosennya, maksudnya ini dosen penguji, bagaimana pendapat kalian dan kenapa kalau memang dosen penguji bersikeras hal tersebut kurang bagus untuk diteliti, kalian tetap harus menonjolkan hal-hal positif yang ada di penelitian kalian gitu. Jangan sampai dosen-dosen penguji menemukan celah yang bisa merubah penilaian terhadap kalian gitu. Jadi kalian ya benar-benar harus siap, harus berpikir sematang-matangnya tentang topik dan skripsi yang kalian ingin ambil gitu. Mungkin jelas ya tadi jawaban dari Mbak Bella juga. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya, atau mungkin teman-teman 2017 ada yang sekarang memilih area atau topik nggak jauh-jauh dari sosiolinguistik, bisa juga ditanyain ya Mbak Bella, yang memang juga skripsinya ambil di Aku mau bertanya. Oh iya. Saya Wendy Belinda dari angkatan 2019. Saya mau tanya,
apa ada matkul-matkul khusus yang kayak harus diperhatikan atau kayak harus kita kuasain banget kalau misalnya kita mau ngambil sosiolinguistik di skripsinya. Jadi kayak matkul-matkul apa aja sih yang harus diperhatiin secara khusus, terutama kayak matkul semester 1 dan semester 3 gitu. Sebenarnya kalau sosiolinguistik itu cuman di sosiolinguistik aja, karena waktu saya selanjutnya ambil antropologistik, antropologistik itu emang hampir sama sosiolinguistik, tapi itu berbeda. Dan ketika saya meneliti skripsi saya, itu tidak ada hubungannya sama sekali sama antropologistik seperti itu. Untuk matkul-matkul sebelum sosiolinguistik itu tidak ada tidak ada matkul-matkul yang harus diperhatikan. Jadi kalian memang pertama exposure kalian ke waktu sosiolinguistik itu aja gitu. Kalian baru tahu bahasa dan sosial tuh kayak gimana gitu. Ya Mbak, aku mau mau nanya juga terkait pertanyaan di Wendy tadi. Kalau misalkan emang nggak ada matkul lain yang emang benar-benar dipakai untuk penelitian itu kan tadi sosiolinguistik. Tapi kan di linguistik kita juga belajar yang namanya morfologi, sintaks itu pasti pakai ya? Ya, itu kan basicnya linguistik ya. Tentunya kalian harus memahami cabang-cabang linguistik tadi. Soalnya kembali lagi ke jika kalian ingin mengerjakan skripsi nanti, linguistik yang nggak jauh-jauh dari penggunaan kayak tadi fonologi ya, leksikal, kayak gitu kalian harus tahu gitu. Jadi matkul-matkul wajib, maksudnya yang harus diambil ketika penelitian linguistik ya sebaik mungkin kalian mengerti dan mendapat nilai yang memuaskan gitu, supaya nanti juga mempermudah kalian memilih kelemahanku di fonologi EPP misalkan ada EPP gitu kelemahan, ya jangan ambil EPP gitu. Kalau kelemahanku di discourse misalnya, jangan ambil discourse gitu, karena aku pribadi aku tertarik sama discourse awalnya, tapi itu aku nggak bisa gitu, terus aku harus ngapain gitu kan. Jadi jangan cuman jangan cuman memilih karena kalian pingin aja, tapi kalian juga harus menilai diri kalian sendiri. Apakah aku sekiranya mampu, apakah aku sekiranya bisa nggak ya melanjuti tentang topik ini dengan materi ini, seperti itu. Gitu. Jadi juga penting ya teman-teman, buat teman-teman yang baru aja semester ini ambil peminatan, mungkin dari sekarang juga mulai bisa dipikirin matang-matang nanti rencana mau kemana, terus harus belajar giat ya Mbak ya, pasti kuncinya sebenarnya harus memahami semua cabang-cabang linguistik. Mungkin teman-teman yang lainnya ada lagi yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Iya. Ya, jadi nama saya Arika dari angkatan 17. Gini Mbak, saya pengen tanya, gimana sih cara kita bisa tahu satu topik itu reliable atau enggak gitu? Kok satu teori itu reliable atau enggak? Gitu, terima kasih. Ya, itu salah satu caranya. Biasanya kalian harus lihat penelitian-penelitian sebelumnya, bukan hanya di UNAR saja ya, tapi di kampus lain ataupun di luar negeri. Apakah teori itu sudah digunakan atau belum? Ketika teori itu belum digunakan dan hanya berupa artikel, biasanya artikel ini teorinya seperti ini gitu, itu belum reliable. Jadi harus banyak digunakan oleh peneliti-peneliti. Nah, logikanya, ketika teori itu sudah digunakan oleh peneliti, pasti teori ini benar dan berlanjut untuk berlanjut untuk bisa diteliti gitu teori itu gitu. Mungkin sudah jelas Arika jawaban dari Mbak. Sudah, terima kasih jawabannya Kak. Nah teman-teman, mungkin masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman, tapi sebelum itu tolong untuk teman-teman yang masih ada di room ini untuk segera mengisi absensi yang kedua, karena nanti absensi kedua ini bisa ditukarkan juga dengan e-sertifikat. Dan jangan lupa untuk meng-capture room yang ada di sini. Jadi kalau misalkan kalian mau absen, jangan lupa di-capture terus dikumpulin juga
bukti kalau kalian emang mengikuti acara ini sampai akhir. Untuk absensi sudah ada ya di chat, mungkin bisa dicek teman-teman yang pakai handphone, coba bisa dicek di situ juga sudah ada di chat. Untuk yang lainnya, pertanyaan yang lain, ada yang lainnya teman-teman, khususnya teman-teman 2017 mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin bisa bingung tentang teori atau skripsinya, atau mungkin kita nggak bahas skripsi ya, kita bisa bahas sedikit tentang perkuliahan atau apa ya, untuk teman-teman 2020 mungkin yang masih bingung juga linguistik itu apa sebenarnya, kayak gitu bisa langsung ditanyain teman-teman. Sekali lagi ya, jangan lupa untuk mengisi mungkin ada yang ingin bertanya di sini. Aku mau tanya lagi. Jadi kan di semester 3 ini kita ada EPP sama Intro to GL. Tapi kan kayak linguistik tuh ilmu pasti banget kan. Sementara kayak phonetics itu tuh banyak, ada simbol gini, simbol gitu. Nah, itu kalau cara Kak Bella sendiri untuk belajarnya itu bagaimana? Apakah dihafalkan atau kayak sering-sering lihat gitu? Soalnya menurut aku itu susah. Oh ya, sebenarnya tipsnya untuk menerapkan EPP itu kalian bisa browsing di YouTube. Di YouTube itu banyak orang yang membahas pronunciation seperti itu. Jadi ada contoh word-nya sama contoh IPA simbolnya. Dan kalian juga mendengarkan secara langsung kan. Jadi jadi simbol ini suaranya seperti ini gitu. Jadi kalian bisa belajar dari situ. Soalnya kadang kalau dari dosen aja, kalian pasti ingatnya waktu di kelas aja. Pulang udah lupa kadang aku, tadi dosen ini pronunciation-nya gimana ya? Simbol ini kayak gitu. Jadi harus banyak melihat video-video sih di YouTube, banyak banget di YouTube. Gitu. Kalau simbolnya of course harus dihafal gitu. Tapi itu secara langsung pasti hafal kok kalau kalian sering lihat ya video-video kayak gitu. Gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi teman-teman di sini. Yang nyalain kamera ini mungkin masih ada yang bingung. Atau mungkin teman-teman 2017 yang bukan dari peminatan linguistik, ada yang ingin bertanya mungkin tentang skripsi, karena kan topik utama kita kan skripsi. Cuman rangkaian harinya adalah rangkaian linguistik. Hilda mau bertanya? Mungkin bisa dikencengin Hilda volumenya. Soalnya suaranya nggak masuk. Udah nggak di-mute sih, cuman nggak masuk suara. Kak Bella denger nggak? Soalnya jujur aku kurang denger Hil. Atau kalau emang nggak bisa di chat aja deh, nggak apa-apa. Sambil kita nunggu Hilda nulis pertanyaan di chat, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya juga, karena waktu kita juga sudah nggak banyak waktu siang hari ini. Ini ada yang nanya tentang attendance list-nya. Mungkin nanti panitianya bisa dibaca ya di chat. Iya, it's okay. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan? Kahima kita, Syifa, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tentang aku boleh tanya nggak? Saya mau tanya di sini. Boleh. Oke. Halo, nama saya Farah dari Angkatan 17. Dan saat ini juga di tengah lagi bikin skripsi dengan sedikit membahas sosiolinguistik juga. Yang mau saya tanyakan ke Mbak Bella, pada saat yang pembimbingan konsultasi online itu
dari Mbak Bella sendiri gimana ya memposisikan sebagai, ini kan kalau dosen-dosen mungkin kelihatannya lagi online gitu, WA-nya online atau Telegramnya online, tapi ketika kita menghubungi beliau-beliau ini ada jeda dan ada ada waktu-waktu di mana memang kurang bisa berkomunikasi karena satu dan lain hal. Nah, kalau dari Mbak Bella dan juga teman-temannya, yang terutama satu dosen perbimbingan gitu, gimana caranya buat reach out kalau sudah ingin ada yang dikonsultasikan, apakah dari awal sudah men-set jadwal kalau setiap hari ini ada progres, ada bimbingan, atau lebih ke, waduh, kita lagi ngerjain terus ada masalah nih, ada obstacle, ada yang perlu komunikasikan, perlu dikonsultasikan, seperti itu. Terima kasih. Jadi itu tergantung sama dosennya. Ada dosen yang dari awal sudah men-set tanggal-tanggal untuk konsultasi. Contohnya seperti per minggu. Per minggu akan ada video call untuk membahas sampai mana proses-proses teman-teman. Nah, ada lagi dosen yang tidak ada kabar sama sekali, juga ada, pastinya ada, karena beliau sibuk lah, katakanlah ya. Jadi intinya kalian harus mengenal dosen-dosen pembimbing kalian itu sendiri. Kalau misalnya dosen pembimbing kalian emang sibuk, kalian bisa tanya, bisa WA, bisa chat, kapan jika ada waktu luang, bisa kapan ya Bu bisa berkonsultasi karena skripsi saya sudah sampai bab ini kayak gitu. Pasti dosen-dosen akan bantu kalian, itu pasti, karena gimana dosen-dosen juga ingin ingin membantu dalam pengerjaan skripsi kalian gitu kan, ingin ikut dengan proses skripsi kalian gitu. Jadi kalau misalnya case-nya dosen-dosen kurang mudah untuk dihubungi, kalian tetap ngerjain skripsi. Itu saranku. Urusan nanti banyak yang diganti atau enggak, itu tuh urusan belakang. Yang penting adalah kalian melakukan sebuah proses. Nah, ketika proses kalian itu berlanjut, ketika proses kalian itu dilakukan, jika memang perlu adanya revisi itu kemungkinan sedikit gitu. Jadi intinya pada saat kalian skripsi, kalian harus tetap mengerjakan apapun alasannya, apapun tantangannya. Misalnya kalian kesusahan untuk menghubungi dosen ataupun kalian punya kendala ini, kalian tetap harus melakukan proses. Misalnya kalian meneliti objek tapi objeknya masih susah untuk di-reach gitu. Kalian bisa mengerjakan dengan hal yang lain dulu. Kalian harus menemukan background-nya. Kenapa kalian meneliti itu? Ya udah bahas aja bab 1 kayak gitu. Intinya jangan pernah apapun alasannya jangan pernah stop untuk melakukan proses pengerjaan skripsi itu gitu. Untuk me-reach out dosen lebih baik jam-jam tertentu, pagi hari, siang hari, kalian udah tahu, jangan sampai kalian reach out dosen di waktu yang kurang tepat gitu. Pasti dosen akan membalas walaupun misalnya beliau ada waktu seminggu kemudian ataupun 2 minggu kemudian, nggak apa-apa. Tapi kalian udah ready sama pengerjaan kalian gitu. Soalnya emang gara-gara pandemi ini sangat-sangat tricky ya sebenarnya, banyak yang keluhannya, maksudnya obstacle-nya ada di konsultasi sama dosen pembimbing. Sudah jelas ya, Farah. Nah, untuk teman-teman 2020, ini Mbak Farah ini juga salah satu mahasiswa di semester ini yang angkatan 2017 tapi udah ambil skripsi. Jadi kuliahnya cuma 3,5 tahun ya, 3,5 tahun ya, Farah ya. Doain ya teman-teman buat Farah. Nah, ini Mbak Bila ada satu pertanyaan lagi. Teman-teman, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kita ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan yang lain mungkin bisa disimpan dulu, nanti bisa dijawab di luar forum ini mungkin ya. Ini dari Hilda yang tadi
Hilda dari angkatan 2018, jadi saya mau tanya, isi dari TWD itu apa saja dan untuk skripsi apa semuanya sama seperti TWD dan melanjutkan bab yang belum ada di TWD. Ini pertanyaan menarik, Mbak. Jadi di TWD itu kita bab berapa sampai berapa sih? Terus di skripsi itu bab berapa sampai berapa? Jadi di TWD itu bab 1 sampai bab 3, hanya sampai teori aja. Tapi kalian harus ada pandangan, maksudnya isi results kalian. Maksudnya apa yang kalian teliti, kalian harus ada pandangan karena nanti dosen-dosen penguji TWD akan tanya, emang di objekmu seperti ini gitu. Meskipun kalian belum membahas findings gitu kan. Tapi emang kalian harus mengenal apa yang kalian teliti. Jadi TWD yang ditanyakan background of study, research question, yang paling banyak diganti itu research question-nya. Kadang ada dosen-dosen penguji yang prefer research question-nya seperti ini. Ada yang oke-oke aja gitu. Jadi hati-hati sama research question. Terus selanjutnya sama teori. Kembali lagi, TWD itu teori harus sudah ready, harus sudah siap. Karena dengan kamu memahami teori tersebut, kalian pasti kemungkinan bisa untuk meng-apply ke objek kalian. Jika kalian teori aja nggak seberapa paham, gimana kalian mau meneliti objek tadi. Gitu. Untuk skripsi bedanya adalah kalau skripsi kalian udah bahas di finding, kalian udah mulai meneliti, bukan hanya kalian mengerti teori, tapi kalian juga apply teori tersebut. Setelah itu kalian juga harus interpretation. Nah, interpretation sendiri ini yang tricky juga. Jadi kalian harus memberitahu insight kalian, pendapat kalian tentang hasil dari skripsi tadi. Tentunya dibantu oleh supporting teori gitu. Mungkin itu pertanyaan terakhir dan jawaban terakhir dari Kak Bella. Untuk teman-teman yang belum sempat nanya, nanti mungkin bisa nanya di luar forum ya. Teman-teman, sebelum aku tutup acara pada siang hari ini, aku mau ingetin untuk isi absen ya, absen kedua, karena ini nanti untuk sertifikat gitu. Jadi teman-teman yang udah ikut webinar ini dari awal sampai akhir bisa dapat sertifikat kalau isi 2 absen, yaitu absen tadi sebelum acara dimulai dan sekarang setelah acara selesai. Mungkin itu aja ya teman-teman dari Bella. Sebelum kita tutup juga, aku mau ngingetin juga kalau rangkaian webinar ini masih ada lagi dua rangkaian lagi, yaitu Cultural Studies dan Literatur. Jadi untuk teman-teman 2018, 19, 20 bisa banget join. Linknya juga nanti bakal di-share ya, yang untuk minggu depan yang akan di-share oleh teman-teman dari Litbang. Jadi sebelum Asti tutup acara pada siang hari ini, Asti mau mengucapkan, dan panitia dan semuanya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Bella, kepada narasumber kita pada siang hari ini yang telah memberikan banyak informasi gitu, banyak pelajaran kepada kita semua, khususnya teman-teman angkatan 2017 yang sekarang lagi sibuk mengerjakan TWD. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta yang sudah mau join dan meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Dan terima kasih juga atas kehadirannya dosen-dosen yang memang tidak bisa ya mengikuti sampai akhir karena memang ada acara yang lain. Jadi acara demi acara dalam diskusi ini telah kita lewati bersama. Akhirnya saya Agnia Asti mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih ya Mbak Bella, terima kasih semuanya. Untuk sertifikat nanti akan diumumin lagi ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih Pani-Pandia yang langsung ke acara. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Izin live duluan ya, soalnya mau barah. Iya, nggak apa-apa Mbak. Terima kasih Kak Nabila. Thank you Kak. Terima kasih, semoga membantu kalian ya ke depannya. Semangat buat yang TWD ya, semangat. Terima kasih Kak.